Hari ini jam 9.05 kita menuju ke daerah Tangerang, ke lokasi pemasangan PLTS hybrid di klien kami dengan kapasitas 3.300 WP dan inverter 5 kW dan baterai dengan kapasitas 4.800 watt hour. Nah, ini panelnya kita pakai Trina Solar 550 WP. Relnya kita pakai mounting khusus solar panel, rel aluminium. Karena atapnya karpet, jadi bracket untuk dudukannya kita pakai Elfit. Ini kabel DC yang biasa kita pakai. Kita pakai merek JJ Lab, ukuran 4 mili. Satu material kecil yang sangat penting untuk pemasangan solar panel itu adalah konektor MC4. Nah, kita pakai konektor MC4 merek Leoni. Mid clamp namanya, ini penghubung antar panel. Untuk di akhir panel namanya ada end clamp. End clamp bentuknya nih, end clamp. Ini dipasang di ujung-ujung solar panel nanti. Terus satu lagi grounding lock namanya. Untuk membangun PLTS itu komponen utamanya ada beberapa ya. Yang pertama itu yang pasti adalah solar panelnya. Yang kedua itu inverter. Yang ketiga, kalau itu adalah sistem hybrid, adalah baterai. Nah, yang keempat adalah mounting solar panelnya sendiri. Yang kelima adalah kabel solar panel, itu kabel khusus. Kemudian yang keenam adalah ya material aksesoris lah. Sekarang udah hampir jam setengah 3 ya, jam 2:15. Nah, pekerjaan pemasangan PLTS untuk sisi atap udah selesai. Hasil pemasangan ke 6 panelnya udah terpasang semua ya. Nah, arah serta kemiringan solar panel itu mempengaruhi performa solar panel. Kalau lokasi pemasangannya ada di selatan Khatulistiwa, artinya kemiringan paling optimum adalah ke arah utara. Nah, seberapa besar kemiringan solar panel? Kalau di Indonesia itu kemiringan ideal ada di 10 sampai 15 derajat. Artinya kalau kemiringan solar panel itu semakin tajam, berarti performa akan semakin turun. Dan jika arah kemiringannya bukan ke arah utara, maka performa juga semakin turun juga, tidak begitu ideal. Tapi untuk kemiringan arah solar panel itu, kalau misalnya tidak bisa menghadap utara, itu diusahakan ke barat timur, kalau enggak ke selatan. 19 derajat ya kemiringannya, selisih dikit dari kemiringan ideal. 135 derajat lah. Nah, ini dengan sudut dan kemiringan yang ada nanti bisa disimulasikan ke software. Jadi dalam setahun bisa tahu output solar panel itu di berapa kWh. Gitu. Kita lihat lagi pekerjaan yang di bawah. Nah, ini jalur kabelnya, kabel DC dari atap turun ke bawah. Kita pakein conduit ya di situ biar rapi.
kemudian masuk ke dalam ruang inverter, kita bor dulu di temboknya, masuk lewat plafon, kemudian turun lewat pojokan, kita kasih kabel dak di situ. Nah itu kalau sudah terinstall bentukannya seperti ini nih. Ini kita pakai inverter entry level lah, merek Growatt, serinya SPF 5000 ES, kapasitas 5000. Ini inverter hybrid. Kemudian baterainya kita pakai Rosen. Ini baterai sementara ya, kalau pasang sama kami itu jika tidak ada stok maka kita impor dulu dari China. Nah, menunggu masa PO-nya kita kasih pinjam nih baterai kami ke klien sampai baterai yang baru datang baru kita replace. Ini waranti 10 tahun atau 6000 cycle, mana yang lebih dulu tercapai. Nah, masa warantinya seperti itu. Baterainya tipe lithium dan bisa komunikasi BMS dengan inverter Growattnya. Ini box combinernya, mau tahu isinya apa aja? Nah, oke. Di dalam itu satu kita kasih ATS. Untuk instalasi PLTS hybrid itu wajib ada ATS. Jadi kalau misalnya ada kenapa-kenapa dengan sistem hybridnya, maka ATS ini akan berpindah untuk bypass langsung ke PLN. Jadi kemudian yang di sini ada MCB AC out, MCB AC in, kita kasih SPD DC, dan juga MCB DC in. Nah, yang nggak kalah penting, hal kecil tapi itu penting buat klien yang kita selalu kasih adalah labeling ini. Nah, label-label ini. Jadi ketika nanti suatu saat sistem ada masalah itu dan perlu restart, si owner itu nggak pusing, ada labelnya semua. Kalau kita juga kasih tahu perawatan singkatnya, troubleshootingnya apa aja, kalau ada masalah apa aja dan harus gimana, kemudian cara restartnya gimana, kita kasih tahu semua. Hal kecil, cuman itu sangat penting. Nah, untuk kerapian kita pakai, untuk kabeling kita pakai kabel dak di sini, di situ juga, jadi kelihatan rapi lah. Nah, untuk inverter ini tuh monitoringnya bisa pakai aplikasi. Hanya saja saat ini belum bisa dikomunikasiin ya. Maksudnya disambungin ke wifi rumah, karena rumahnya ini juga belum jadi belum ada jaringan wifi. Seharusnya kalau misalnya wifi-nya udah jadi, ini bisa connect ke aplikasi dan aplikasinya bisa diinstal di HP si owner. Nah, bisa ngelihat apa aja, hampir sama. Jadi mau nggak mau monitornya lewat layar aja sekarang. Saat ini PLTS menghasilkan 500 watt. Ini sekarang hampir jam 4 ya. Kemudian rumah pakai 800 watt juga. PLN nggak keluar sama sekali. Nah, semua disuplai oleh PLTS dan baterai. Baterainya levelnya sekarang masih 99%. Jadi semua disuplai PLTS baterai tanpa ada PLN. Ini waranti 2 tahun, ini 10 tahun.
akhirnya pekerjaan hari ini udah selesai. Kita setelah selesai pekerjaan biasanya kita melakukan commissioning dulu. Kita tunggu sistemnya selama beberapa hari. Ada masalah apa tidak? Kalau tidak ada, berarti ya kita serah terima dengan klien. Kalau misalnya ada, kita akan cek lagi ke lokasi, kita cari tahu apa yang salah, kita benerin, kemudian kita tes lagi selama beberapa hari, 2 atau 3 hari lah. Untuk lebih lengkapnya sistem hybrid itu apa, nanti bisa dicek di video di atas. Oke. Nah, kita pulang dulu nih. Hijau terus bumiku, dan salam energi bersih. Buat kalian yang ada pertanyaan tentang seputar PLTS, bisa komen di bawah. Kalau suka video ini, klik like. Kalau misalnya nggak suka, klik aja dislike. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you.